Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu jauh
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, mari kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini tentang bersyukur. Bersyukur adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya kalau kita pikirkan secara sepintas atau kita renungkan saudara, bersyukur di tengah-tengah keadaan yang baik, semua sehat, semua dalam keadaan baik, itu sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tetapi kalau kita mau menaikkan syukur di tengah-tengah keadaan ketika kita berada dalam masalah, itu dibutuhkan sebuah kemauan yang kuat dan dasar pemikiran yang benar. Di dalam Mazmur 138 ayat 1 sampai 8, Mazmur 138 ayat 1 sampai 8 dikatakan demikian, dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Saudara, dalam ayat 1 Daud berkata,
Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Bersyukur di atas diucapkan bukan karena Tuhan sudah menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Daud, saudara. Tetapi ucapan syukur ini justru dinaikkan oleh Daud ketika dia berada di tengah-tengah pergumulan, berada di tengah-tengah masalah yang tengah dihadapinya. Hal ini bisa kita lihat pada ayat yang ke-8a, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Kalau kita perhatikan kata-kata Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, itu berarti ayat 1 ini dilakukan oleh Daud. Bersyukur itu dilakukan oleh Daud ketika masalah itu belum selesai. Ketika dia sedang berada di tengah-tengah masalah kehidupan. Mari kita baca kembali ayat yang ke-1 dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Nah, ucapan syukur yang dinaikkan oleh Daud ini ketika dia masih berada di tengah-tengah masalah. Dan ucapan syukurnya ini diawali dengan adanya kehendak untuk bersyukur. Saya katakan tadi, ketika kita sedang menghadapi masalah, memang orang yang menghadapi masalah itu sulit untuk bisa bersyukur. Dibutuhkan kemauan yang kuat dan dasar pemikiran yang benar. Nah, Daud memiliki kemauan yang kuat untuk bersyukur kepada Tuhan. Sehingga ketika masalah itu belum selesai, dia bisa bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya. Satu pelajaran yang kita dapatkan dari kehidupan Daud, saudara, bahwa dia mampu bersyukur di tengah-tengah masalah yang sedang dihadapinya. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika masalah datang kepada kita, ketika kita berada di tengah-tengah masalah, mampukah kita untuk bersyukur pada Tuhan? Ataukah yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang, menggerutu, mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan dirinya, seolah-olah Tuhan tidak menolong dirinya. Tapi belajarlah dari Daud, ketika dia menghadapi masalah, Daud dengan kemauan yang kuat, adanya dorongan yang kuat dari dirinya, dia menaikkan syukur kepada Tuhan. Apa itu bersyukur? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal karena inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Allah menghendaki kita untuk selalu bersyukur di segala keadaan, baik dalam keadaan yang baik, keadaan sehat, semua baik, maupun dalam keadaan ketika kita berada di tengah-tengah masalah. Saudara, ucapan syukur adalah jalan terbuka menuju kuasa Tuhan atau kekuatan untuk mengaktifkan iman. Jadi bersyukur itu adalah sebuah kekuatan untuk mengaktifkan iman kita. Ada hubungan yang erat antara bersyukur dengan iman. Iman bekerja sama dengan bersyukur. Kalau kita baca dalam Kolose pasal 2 ayat 7, Kolose pasal 2 ayat 7 dikatakan di sana, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Jadi ada hubungan antara iman dan mengucap syukur. Mengucap syukur itu akan mengaktifkan iman kita. Alangkah indahnya kalau hidup kita ini diwarnai selalu dengan ucapan syukur yang melimpah kepada Tuhan. Bila hati dan pikiran kita fokus pada suatu permasalahan yang sedang kita hadapi, maka kita akan terjebak dalam keputusasaan, sungut-sungut, mengomel, menggerutu. Sebaliknya, ketika kita menghadapi masalah, kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka iman dan pengharapan kita nih kepada Tuhan akan semakin bertumbuh. Semakin selalu bersyukur, maka semakin subur pertumbuhan iman kita. Semakin besar pula pengharapan kita untuk mengalami dan menikmati kebaikan Tuhan. Untuk bisa bersyukur di tengah-tengah masalah, butuh kemauan yang kuat
dan dasar pemikiran yang benar. Saudara, mengapa Daud hendak bersyukur sedangkan masalahnya belum selesai? Ayat 2 tadi dikatakan, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Nah, mengapa Daud bisa bersyukur di tengah-tengah masalah? Daud bisa bersyukur dan memuji Tuhan karena Daud mengingat satu, kasih Tuhan, kasih setia Tuhan. Kasih dari kata chesed yang artinya kebaikan, belas kasihan, rahmat. Jadi kasih Tuhan atau kebaikan Tuhan, itulah yang diingat oleh Daud sehingga dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 22. Ratapan pasal 3 ayat 22 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, tidak pernah habis kasih setia Tuhan untuk kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Itulah yang membuat kita untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Tak berkesudahan kasih setianya. Tak berkesudahan belas kasihannya kepada kita. Tak berkesudahan kebaikannya kepada kita. Tak habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Jadi kita tidak pernah kekurangan kebaikan Tuhan. Kita nggak pernah kekurangan kasih setia Tuhan. Itulah dasar mengapa kita harus selalu bersyukur pada Tuhan. Karena Allah yang penuh kasih itu selalu mengasihi kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kebaikannya bahkan dikatakan dalam Mazmur 31 melimpah atas kita. Kebaikan Tuhan itu melimpah atas kita. Saudara, tidak pernah berakhir kasih setia Tuhan. Itulah alasan mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, menurut ayat yang kedua tadi, kesetiaan Tuhan. Tadi dikatakan, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Kata setia dari kata ehmet yang artinya kesetiaan, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Allah kita adalah Allah yang setia, artinya Allah yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Saudara, kita sulit mencari orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dan kita tidak perlu mencari itu. Karena kita sudah punya Allah yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Allah kita adalah Allah yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Bisa dipercaya karena Dia selalu menepati janji-janjinya. Jadi Allah kita tuh Allah yang bisa dipercaya karena Dia selalu menepati janji-janjinya. Dikatakan Allah gak pernah gagal menepati janjinya. Dia selalu menepati janji-janjinya. Apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah dijanjikannya itu pasti digenapi oleh Allah. Bisa diandalkan karena Allah kita tuh Allah yang mampu dan sanggup melakukan segala perkara. Dia bisa diandalkan karena Dia sanggup melakukan segala perkara. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita mampu melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Karena Dia maha kuasa. Dia bisa diandalkan. Dia mampu melakukan segala perkara. Gak ada yang sulit bagi Tuhan. Itulah sebabnya mengingat kesetiaan Tuhan. Mengingat bahwa Dia itu bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Maka biarlah kita akan selalu bersyukur kepada Dia. Masalah apa yang saudara hadapi, mungkin masalah saudara hadapi itu adalah masalah yang berat. Dan saudara tidak punya jalan keluar lagi. Datanglah kepada Yesus, datanglah kepadanya. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang bisa dipercaya. Janji-janjinya itu ya dan amin dan akan digenapi. Dan Dia bisa diandalkan. Karena Dia mampu melakukan segala perkara. Dia mampu menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia mampu memberkati kita. Apa yang mustahil bagi Dia? Enggak ada saudara. Dia mampu melakukan segala perkara. Nah, dengan mengingat kesetiaannya,
yaitu dia bisa dipercaya dan bisa diandalkan, maka kita bisa menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berikutnya, namanya dan janjinya melebihi segala sesuatu. Nama Yesus melebihi segala sesuatu. Janjinya juga melebihi janji siapapun juga. Karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Satu saat saudara, Petrus dan Yohanes hendak menuju ke bait Allah. Nah, di gerbang bait Allah, setiap hari ada seorang pemuda, seorang pria yang lumpuh sejak lahir. Setiap pagi mereka selalu dibawa ke gerbang bait Allah dan orang ini meminta sedekah pada siapapun yang masuk ke bait Allah. Nah, pada saat itu Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah. Waktu Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, si lumpuh ini meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Dia meminta sedekah, kemudian apa yang dikatakan oleh Petrus? Petrus berkata, tataplah kami, lihatlah pada kami. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Yaitu di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah engkau, berdirilah engkau. Kemudian Petrus memegang tangan si lumpuh ini. Dia membantu si lumpuh ini untuk berdiri. Dan ketika si orang lumpuh ini berdiri saudara, maka kuatlah otot-ototnya dan mata kakinya. Dan si lumpuh ini bisa berjalan. Bahkan dia bisa melompat-lompat bersukacita. Karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Ada kuasa di dalam namanya. Apapun juga yang saudara hadapi, panggil nama Yesus. Karena ada kuasa di dalam namanya. Si lumpuh ini bisa berjalan dan melompat-lompat karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Petrus hanya berkata, di dalam nama Yesus Kristus, berjalanlah engkau. Langsung si lumpuh ini kakinya menjadi kuat kembali dan dia mulai berjalan bahkan melompat. Saudara, jangan lupa ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa itu mampu menolong kita, mampu melepaskan kita dari semua permasalahan kita. Berikutnya, ada kuasa di dalam janjinya. Ada kuasa di dalam janji Yesus. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Allah menciptakan langit dan bumi hanya dengan berfirman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Kita harus ingat bahwa ada kuasa di dalam firman Tuhan. Firman-Nya itu berkuasa, janji-janjinya itu berkuasa. Begitu juga kalau kita mengucapkan firman Tuhan, mengucapkan janji Tuhan, maka akan jadi seperti apa yang kita ucapkan. Karena ada kuasa di dalam firman-Nya, ada kuasa di dalam janji-janjinya. Roma pasal 9 ayat 6. Roma pasal 9 ayat 6 dikatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Kata gagal di sini dari bahasa aslinya ekpipto yang artinya tidak membuahkan hasil. Jadi firman Tuhan ini tidak mungkin tidak membuahkan hasil. Karena firman Tuhan ini adalah firman yang berkuasa. Ketika kita mengucapkan firman Tuhan, percayalah apa yang kita ucapkan itu akan membuahkan hasil. Akan jadi seperti apa yang kita ucapkan. Karena ada kuasa dalam firman-Nya. Saudara, setelah kita melakukan bagian kita yaitu mengucap syukur di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi. Percaya kepada Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan apa dasar kita mengucap syukur. Karena kasih-Nya tak berkesudahan. Karena Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kasih dan kasih setia-Nya tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Dan Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang setia, dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dan namanya tuh berkuasa dan firman-Nya juga berkuasa.
Dengan mengingat itu kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa menaikkan ucapan syukur ketika kita di tengah-tengah masalah. Dan percaya kepada Tuhan. Maka saudara, ketika kita bersyukur dan percaya kepada Tuhan, ayat 8 dari Mazmur pasal 138 tadi, ayat 8, kita akan baca yaitu Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Masalah kita yang rasanya sudah mentok, kita nggak bisa lagi mengatasinya. Ketika kita bersyukur kepada Dia, ketika kita percaya kepada namanya, percaya pada kuasanya, janjinya, maka Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Dan kita akan melihat mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah meragukan kuasa Allah. Jangan pernah meragukan Dia lagi. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Kasihnya tak berkesudahan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Allah yang kita sembah itu namanya berkuasa. Dan janjinya, firman-Nya berkuasa. Percayalah saudara bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalahmu. Tuhan akan menyelesaikannya bagimu. Dan engkau akan menerima mujizat dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sebab engkau Allah yang penuh kasih setia. Tak berkesudahan kasih setiamu. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang bisa dipercaya, yang selalu menggenapi janji-janji-Mu. Allah yang bisa diandalkan karena Engkau maha kuasa. Engkau mampu melakukan segala perkara dan sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Dan nama-Mu tuh nama yang berkuasa. Dan firman-Mu tuh juga firman yang berkuasa. Dan tidak pernah gagal dalam membuahkan hasil. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ketika kami menaikkan syukur kami kepadamu. Ketika kami percaya kepadamu di tengah-tengah masalah yang sedang kami hadapi. Maka Engkau akan melakukan bagian-Mu itu menyelesaikan masalah kami Tuhan. Engkau akan membuka jalan bagi kami di tengah-tengah tidak ada jalan. Dan kami akan melihat pertolongan-Mu yang dahsyat dan luar biasa itu. Kami akan menerima mujizat daripadamu, kami akan hidup berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.